21 Februari pernikahan saya. Oh, sebulan lagi. Iya. Pernikahan saya 21 Februari. Aduh, rumah juga sudah siapin ya, khusus ya. Udah. Kadang terpikirkan banget sih dari saya ya, untuk benar-benar bisa menjaga. Saya berharap ya Allah ini jadikan rumah tangga saya yang terakhir di balik kesalahan-kesalahan hamba di masa lalu. Jadikan ini adalah sebuah jalan untuk benar-benar hamba bisa menginvestasikan rumah tangga hamba bersama istri sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggak bisa lah, orang juga punya hak untuk bisa hidup masing-masing. Kalina adalah pilihan saya. Sampai kapanpun, sampai apapun, tidak akan pernah ada yang bisa untuk memisahkan saya sama dia. Ya, karena dia adalah hidup. Saya masih jadi misteri adalah siapa ini orangnya. Itu loh, karena andai kata pun dia memang sampai sekejam itu melakukan hal seperti ini sama saya, ya saya mau ketemuin gitu. Saya sangat apresiasi, terima kasih. Tolong Gus, semoga Gus berkenan untuk jadi guru pembimbing saya, guru spiritual saya, guru yang mengajarkan saya tentang hal agama, hal apapun yang meningkatkan saya tentang kehidupan Gus. Mohon terima saya Gus jadi murid pembimbing Gus. Saya nggak habis pikir, ternyata benar-benar ada seseorang di masa lalu saya ingin menggagalkan pernikahan saya. Pantesan nih. Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Selamat malam sahabat Gio yang kami cintai karena Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Amin. Yang sakit, yang susah, yang gelisah, yang galau, mudah-mudahan diangkat kegelisahannya, kegalauannya, sakitnya, sakit batin maupun sakit zahir. Mudah-mudahan kita semua selalu dipanjangkan umur kita. Amin ya Rabb. Disehatkan badan kita, amin, dilapangkan rezeki kita, amin, dimudahkan segala urusan kita dan dikabulkan semua hajat-hajat kita wa hajatid dunya bil maisar wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta Gio yang kami cintai karena Allah, malam hari ini kita diundang salah satu artis, sahabat. Ya, artis ini nggak asing lagi di dunia selebriti. Kalau saya nggak begitu paham ya selebriti itu apa, tapi yang intinya sudah booming top. Siapakah beliau? Yaitu Bang Vicky Prasetyo. Nah, dulu kabar-kabarnya pernah juga di pesantrennya, ya. Masya Allah ya. Insya Allah kabar-kabarnya kita mendapatkan kabar berita tentang beliau dulu katanya dari pesantren gitu. Masya Allah, makanya ngundang kami, cocok gitu. Tadi undang sudah sekitar 2 bulan yang lalu ya, Mia? Iya. Sekitar sebulan 2 bulan lalu ya. Belum bisa, dan ini baru kali ini kita menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan beliau. Dengar-dengar beliau sempat menceritakan sedikit polemik yang permasalahan dalam hidupnya, yaitu mau pindah
rumah baru ya? Iya benar. Mau pindah rumah baru, dan rumah baru ini tinggal untuk beliau dan juga calon istrinya. Siapa namanya istri? Mbak Kalina. Itu juga artis juga ya? Artis juga. Top juga ya? Top juga. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan datangnya kita, kunjungan kita ke rumah barunya Mas Vicky Prasetyo, mudah-mudahan dibarengi turunnya hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Amin. Baik sahabat, sebentar lagi kita akan masuk ke rumah beliau ya. Mudah-mudahan adanya video ini bisa menjadikan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi solusi segala permasalahan hidup kita. Amin. Tentunya para pecinta-pecinta Gio yang nyimak acara pada malam hari ini pasti ada yang gelisah hatinya, banyak menghadapi cobaan-cobaan hidup yang amat berat. Mungkin ada yang hancur ekonomimu, hancur rumah tanggamu, hancur masa depanmu, hancur harga dirimu. Masya Allah, pasti inilah kehidupan dunia. Oleh karena itu, mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadikan kita berlapang dada, lebih pasrah kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ridho Allah dan dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah. Itu sahabat ya, semoga. Baik, langsung saja. Sudah nyampe belum ya? Belum ya. Kita baca sholawat dulu ya. Mudah-mudahan berkah sholawat kita menjadikan diri kita makin cinta sama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya beliau ngundang kita karena beliau juga background santri. Ya alhamdulillah nyambung lah. Kenapa sempat kita tanya lewat tim kami ya, tim admin kami, manajemen kami tanya kenapa kok undang Gus Idris, ya sama-sama pesantrennya. Ternyata beliau cerita dulu lulusan pesantren pernah nyantri gitu. Ya mudah-mudahan jadi saudara lah. Amin amin Ya, ya Allah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sudah nyampe mas? Saya? Dikit lagi. Dikit lagi. Baik sahabat, yuk kita jangan skip-skip videonya, tentu menarik ya, tentang permasalahan hidup seorang artis. Tentunya tidak seperti yang kita bayangkan. Wah, mentang-mentang artis ya, gaya hidupnya indah, senang, bahagia, belum tentu. Jikalau kita sedang diuji oleh Allah, dinaikkan derajat kita, tentunya anginnya makin kencang sahabat. Tentunya anginnya makin kencang. Tergantung diri kita, seberapa iman kita. Tentunya saya yakin kalau Mas Vicky itu kan alumni pesantren. Alumni pesantren Bi. Terus abis itu banyak ujiannya juga beliau. Pernah masuk penjara juga Bi. Masya Allah, rumah tangga itu selalu gagal. Masya Allah ya, ini bukan membuka aib ya, tapi memang itu mungkin itu bentuk ujian seorang santri ya Bi ya, yang pernah menyantri. Apalagi dia sedikit banyak pasti udah mengenal ilmu agama Bi. Jadi ya itulah orang yang menuntut ilmu. Udah. Udah nyampe nih. Ya. Ya Ustaz Farhan. Nyampe mas, rumahnya Mbak Vicky. Wah, gede banget nih. Ayo, Ustaz Farhan, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu ya? Ibu. Sudah lama nunggu ya? Iya, Gus. Macet tadi. Tadi macet ya? Iya. Ayo Gus, masuk Gus. Ini juga baru pindah Gus. Oh, baru pindah. Iya, nanti ini rencananya insya Allah pasca nikah ya Kalina sama aku tinggal di sini. Sini Bu. Ini sambil kita rekam nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa Gus. Nah ini juga maaf nih baru pindahan nih ranjangnya. Sofa-sofanya juga baru belum masih datang Gus di bawah. Tapi saya udah siapin buah-buahan buat Gus supaya kuat. Biar imunnya juga mantep di tengah. Alhamdulillah, masya Allah. Nah ini masih pada baru pindah semua ya? Iya baru, ini sofa-sofanya baru pada datang semua. Belum pada di set, ada mejanya belum nyampe.
Ini masih inilah Gus, masih dibutuh tata-tata. Silakan Gus, duduk Gus. Nah ini juga semuanya apa? Ini kamar Gus, biar tahu Gus. Gus. Belum tempat tidur ya? Belum, ini masih baru di atasnya. Nanti buat ruang kantor Gus. Kita ada Vika Entertainment. Ini ruang kantor ya? Ini buat ruangan kantor nanti. Oh ya. Nah, ini Vika Entertainment nanti ruangannya di sini Gus. Wah, terus entertainment sini ya? Nanti buat ini syuting di sebelah juga masih ini. Ya Gus pasti mau doain lah. Barakallah. Gus. Ini buat nanti pengen rencananya ini kita mau bikin musola lah. Buat sholat, di belakang ke sana, gitu. Jadi ya biar bisa jemaah nanti anak-anak saya apa semuanya. Janati. Jadi kan rumahmu adalah surga. Mantap kan sahabat ya? Langsung dikenalkan tempat ibadah ya Jib. Ini nanti kalau buat suasananya ya ini lantai olahraga apa mandi nih Ustaz Farhan ini jekur nih Ustaz Farhan ya. mandi ada kolam olahraga nanti di pinggir sana Gus. Ini kan suka berenang anak-anak apa nanti Kalina juga kan orangnya lagi olahraga juga gitu. Olahraga gitu. Nah itu ada barbel, ada apa semuanya bisa berenang di sini kayak gitu sih Gus. Mantap. Gimana Gus? Udaranya juga enaknya sirkulasi. Sejuk. Sirkulasinya apanya. Insyaallah ya. Ini ada pohon-pohonan juga Gus. Pohon-pohonan ya lebih kepada apa ya? Kayak alam gitu aja Bu, jadi biar ada sirkulasi juga kan rumahnya enggak kalau di apartemen kan dikit-dikit AC, AC. Nah gitu sih, jadi ini lebih kayak lebih terbuka kayak gitu. Gus duduk sini sekarang semuanya. Di mana sini ya? Iya di sini dalam. Nah Gus. Gus, sehat ya Pak Vicky ya? Alhamdulillah sehat. Gus sama siapa aja nih? Ini aja sama santri, Ustaz Farhan sama istri. Ustaz Farhan santri. Ini istri. Putra putri berapa sih Gus? 2. Gus putra putri 2. Satu Bang Vicky berapa? Saya 6. Istrinya? Anaknya. Oh anaknya. Dari 4 ibu. Dari 4 ibu ya. Dari 1 saya punya 3. Terus ya setiap yang lainnya satu. Gitu ya? 4, yang 1 3, yang 1. Jadi semuanya. Nah, kalau Gus cuma 2 dari istri. Istri cuma 1. pertanyaan sama coba ngomong gitu juga Sama nama ya. Ini Ustaz Farhan ya. Iya, Ustaz Farhan. Oh, ini ada ibu saya nih. Assalamualaikum. Umi, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ibunya. Saya. Mungkin Gus atau Ibu pernah lihat di infotainment di TV. Nah, yang selalu berjuang buat Istri nih yang fans sama ibu. Iya, karena ini sendiri jadi bantuin juga pindahan apa semuanya. Oh, mana nih? Oh, rumahnya di Cikarang, Gus. Oh, di Cikarang. Kalau Mama. Nah, saya kecilnya tinggalnya di Cikarang. Jadi rumah kecil saya, rumah ya kenangan di Cikarang. Jadi Mama masih tinggal di Cikarang, tapi bolak-balik. Gitu. Ma, hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ketemu ya nanti. Mantap banget. Saya suatu kehormatan nih, guys semuanya. Alhamdulillah, habis Idris dari jauh-jauh. Saya minta untuk berapa kali nih, ayo dong datang ketemu saya ke Jakarta. Ya saya pengen curhat, jujur. Sebentar lagi 1 bulan ke depan saya akan menghadapi hari yang saya tunggu-tunggu, hari pernikahan saya. Tahu nggak Gus jodoh saya sama siapa? Mbak Kalina. Mbak Kalina. Gus. Nah, ini beliau ya? Makan udah selesai yang kemarin. Nah, gitu Gus. Jadi saya juga sebenarnya pengen menceritakan ya seputar ya bagaimana nanti ke depannya, khususnya saya akan menikah itu kan berusaha pengen banget ini saya pengen jadikan sebagai pernikahan terakhir saya. Amin insyaallah. Gus itu terus ya bagaimana nanti ke depannya. Cuma kadang-kadang saya jujur ya, kadang-kadang ada kegelisahan. Aduh, yakin gak ya dia
aduh aku bener nih akan nikah nih gitu. Terus ya dari sosok Kalinanya sendiri sebenarnya orang yang penurut, orang yang bisa diajak untuk diskusi apa gitu. Cuma memang ada satu momen kadang-kadang saya jujur ya Gus, ada keraguan saya sama dia gitu. Tapi bukan dari personal, tapi nggak ngerti karena alasan apa. Tiba-tiba saya kayaknya agak males aja untuk ketemu dia. Nah, ini nih yang saya mau konsultasikan sama Gus gitu. Sebatas itu sih. Kali-kali ternyata ya. Iya, temen yang terakhir ya. Gus mau minum apa? Ricky, tolong. Ininya apa? Pekerjaannya cowok semua nih Gus. Kita pasukan cowok semua. Sama di rumah saya juga. Ricky sini. Istrinya cowok semua. Ricky, tolong Gus mau minum kopi atau teh? Apa aja? Udah. Teh aja. Teh, Gus mau bikin teh. Ibu apa? Sama. Ustaz, Ya sama aja. bikinin teh 3 ya. Ya. Makasih Ki. Bilang sama Bibi. Ya kayak gitu sih Gus sebenarnya pada seperti itu gitu. Kadang-kadang saya yakin, wah saya cinta. Kadang-kadang ada titik saya, kayaknya nikah nggak ya? Ragu-raguannya Raguannya ada nih besar banget. Saya nggak tahu bagaimana. Tentunya Bang Fikri kan tahu sendirilah yang bukan pernah di pesantren mama. Kan tahu. Kalau niat baik ibadah itu kan jangan ditunda-tunda. Sebentar sih Pak. Kalau petunjuk isyarah. Karena saat saya benar-benar mau menikah, petunjuknya ada di keyakinan di saat memang saya lagi merenung, bukan mimpi, bukan apa. Jadi dari istiqoroh itu ya Allah menunjukkan petunjuknya melalui saya merenung. Jadi kalau saya lagi melamun, itu rata-rata lamunan saya yakin banget untuk Kalina itu bisa jadi istri saya gitu. Cuma kadang-kadang ini di saat saya malam begini mau menjelang tidur, keraguan saya timbul Gus. Kadang-kadang malam-malam begini nih, kadang-kadang saya kayak badan saya agak panas gitu loh, untuk kayak kayaknya Was-was gitu ya. Was-was, gelisah, galau, Ada sesuatu bosan yang- ada Gus. Tiba-tiba saya jadi bosan ya, gitu ada. Kayak gitu sih Gus. Itu was-was ini kadang juga secara spiritual juga buruk itu, negatif itu. Karena was-was itu kan sifatnya setan. Manusia kalau ketika ingin berbuat baik, ini menikah ini kan baik sekali, sunnah Nabi kan. Dibuat hati kita campur aduk, gelisah-gelisah, kayak gitu sahabat ya. Was-was, jadi nggak ragu. Maju nggak, nikah nggak. Ini kan perbuatan setan. Gitu. Kalau sudah Bang Fikri yakin, bismillah sudah. Mudah-mudahan yang terakhir. Justru nih kadang-kadang keyakinan saya hilang Gus. Kenapa begitu? Iya nggak ngerti kadang-kadang. Saya tuh kadang-kadang kayak udahlah ikutin aja gitu. Tapi malah jadi berpikir yakin nih ya kita jadiin gitu sih Gus. Ada kayak gitu. Padahal ini hari pernikahan semakin hari berhitung semakin mendekat. Sekarang udah tanggal 20 hari ini. Besok 21 Januari. Berarti genap 1 bulan lagi 21 Februari pernikahan saya. Terus sebulan lagi. Iya. Pernikahan saya 21 Februari. Di rumah juga sudah siapin ya, khusus ya. Udah nanti ini insya Allah ada rezeki dari hasil syuting, dari ya alhamdulillah kerjaan apa semuanya. Ini biar jadi rumah singgah juga buat saya nanti sama Kalina pasca menikah. Ngomong-ngomong pandemi masih tetap syuting aja Bang Fikri? Masih yang penting ada prokes kesehatan. Kayak saya tadi ketemu sama Gus, kan saya nanya, Gus maaf udah swab? Kan Gus bilang udah semuanya, bahkan Ustadz semua dan yang lain. Bahkan nih tim krunya Gus sendiri, ya udah nggak apa-apa, saya boleh kita syuting kan untuk dijadikan dokumentasi kita juga Gus gitu loh. Namanya jejak digital kan kita harus punya, ya gitu syuting bisa tapi tetap prokes kesehatannya dijalankan gitu loh. Terus saya juga kadang-kadang saya timbul keraguan, nggak tahu kenapa. Terus yang lebih saya pikirin lagi itu kadang-kadang apakah ini kesalahan saya ya dari ya mamanya anak-anak khususnya anak-anak saya lahir dari seorang ibu yang hebat. Jadi
gitu ya, dia yang dengan sabar mendampingi saya dari saya kondisi apapun sampai akhirnya ya bisa saya jadi seperti ini. Pastikan tentunya ada perjuangan Gus, tapi saya juga nggak mau nanti pernikahan ini akan jadi masalah anak-anak saya. Walaupun sekarang udah kenal sama sosok Kalina, tapi kan saya nggak tahu Gus bagaimana hati dan perasaan sebenarnya sosok seorang Kalina itu. Karena semuanya kalau awal pasti semuanya baik, pasti semua menceritakan kebaikan. Cuma kan kita nggak tahu aslinya dia bagaimana atau apa sih. Terus saya juga kan sekarang udah bukan lagi cari istri aja, tapi saya cari ibu juga untuk anak-anak saya. Ya kadang terpikirkan banget sih dari saya ya, untuk benar-benar bisa menjaga. Saya berharap ya Allah ini jadikan rumah tangga saya yang terakhir di balik kesalahan-kesalahan hamba di masa lalu. Jadikan ini adalah sebuah jalan untuk benar-benar hamba bisa menginvestasikan rumah tangga hamba bersama istri sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sampai nanti bukan hanya dunia tapi juga sampai akhirat gitu sih Gus. Kayaknya saya juga agak menyimpan perasaan sama namanya Rama Gus. Istri saya yang pertama itu namanya Rama Nuraini. Dia sosok wanita yang sangat hebat. Dia mau dampingin saya dari awal sampai saya berdiri seperti ini. Tapi di saat iya dari nol banget Gus. Tapi di saat ya saya alhamdulillah Allah udah memberikan rezeki saya dalam posisi seperti sekarang. Dia nggak ada bersama saya, tapi karena memang udah komitmen yang udah kita jalani sama-sama. Semua hidup kan pasti ada ibrahnya, ada hikmahnya. Ya kita positif saja sama Allah, husnudzon sama Allah. Semakin kita sabar, makin diuji, makin sakit sama Allah. Makin sabar, makin sakit, makin sabar, makin sakit. Tentunya nanti akan balasannya kan makin gede. Kalau Bang Vicky sabar tambah kuat, makin sabar, makin sakit, makin sabar lagi. Tentunya nanti akan lebih indah, tentunya balasannya lebih gede lagi. Ya jadikanlah dulu itu musibah, dulu itu teguran, menjadi kita lebih baik ya. Yang buruk bisa jadi baik, yang baik bisa tingkatkan lebih baik lagi. Kadang itu tahu nggak Bang? Kalau Allah lagi kangen sama hambanya, gampang tuh. Kalau Allah lagi kangen sama Bang Vicky gampang, tinggal dikasih tuh ujian. Dikasih ujian, Bang Vicky kan jadi dekat sama Allah. Ya Allah, itu tandanya kalau Allah tuh kangen sama Bang Vicky. Kalau Allah ingin jauh sama hambanya gampang, tinggal kasih kenikmatan aja, kasih kebahagiaan. Rata-ratanya hamba kalau kasih kenikmatan, kebahagiaan kan lupa sama Allah. Mudah-mudahan Bang Vicky walaupun dikasih keadaan nikmat, keadaan susah, tetap ingat sama Allah. Orang yang hebat itu adalah manusia, hamba yang dikasih kenikmatan tetap ingat sama Allah. Mudah-mudahan Bang Vicky tambah dekat sama Allah. Dan orang yang rugi ketika dikasih musibah, dikasih ujian, malah makin jauh sama Allah, sombong. Itu orang yang mal'un, orang yang terlaknat, orang yang rugi sahabat. Naudzubillah. Ya, itu kenangan semua ya. Dari awal sampai sukses sekarang. Terus kembali lagi Bang Vicky. Terus gimana terus yang sama Mbak Kalina ya? Mbak Kalina ini gimana kemantapan Bang Vicky sendiri, gimana sampai sudah nyiapkan rumah segede ini? Ya kadang-kadang saya mantap menjadikan Kalina itu, saya yakin dia adalah sebagai istri saya, ibu dari anak-anak saya, insya Allah. Tapi nggak munafik sih, saya bilang lagi sekali lagi seperti saya bilang sebelumnya, saya kadang-kadang ada keraguan. Karena keraguan kamu juga apa ya? Ada beberapa faktor sih keraguan. Satu, was-was dari setan, ya kan? Kalau setannya kan negatif Bang. Ya. Selalu berpikir mengarah kita kepada suatu. Iya, kan itu ibadah pernikahan. Gak boleh kita lama-lama kan? Kalau itu sunnah Nabi ya langsung saja, jangan ditunda-tunda. Dan pertama harus kita niatkan ibadah. Kalau kita lupa niat dari awal, kita nikah syukur nikah saja, bukan niat, nggak ada niat ibadah, maka ya kita jauh mendapatkan ridho Allah, nggak akan lama, bertahan lama. Kalau di awal Bismillah, apapun ujiannya, niatkan ibadah, yang buruk bisa menjadi baik, insya Allah.
seperti sakinah. Yakin, tapi ya tadi saya bilang kadang-kadang ada timbul keraguan gitu. Tapi saya sendiri jujur saya tidak menjalankan dengan wanita yang lain, Gus. Ini saya jujur cerita gitu. Karena kan saya juga mau dapat bimbingan dari Gus gitu loh. Saya nggak pernah gitu loh punya wanita yang Malah. kenapa, Gus? Tadi Ustaz Farhan panik. Sepertinya ada yang kurang suka sama Bang Vicky gitu. Kenapa, Ustaz? Sampaikan aja, Ustaz. Ini dekat, masuk itu. Jadi kenapa saya diam aja, kan masih suasananya masih harum dan dengarkan curhatan Bang Vicky. Iya, saya juga nggak ingin menceritakan ya. Yang kenceng. Cuma kan ini Bang Vicky yang nanya sendiri gitu. Jadi emang selama ini ada suatu pengaruh-pengaruh yang memang negatif ya. Auranya itu aura yang jelek istilahnya. Jadi ini mungkin ada sesuatu kayak apa ya, kalau Jawa itu namanya kiriman gitu. Emosi lah itu ya. Iya, tapi nggak tahu sih kalau daerah sini apa namanya gitu. Kulo dinikmatin, nanti orang yang nikmati kita yang hasad lah, cari hasidin dah hasad itu. Ngomong aja nggak apa-apa. Terima kasih ya. Ini ya, maksudnya kiriman itu saya dikirimin seseorang untuk membuat hati saya jadi ragu sama Kalina gitu. Iya, Bisa dibilang begitu. nggak sih bilang begitu. Kenapa? Emang misinya apa? Dia kalau seperti Ustadz Farhan kita tahu. Iya. Itu harus diungkap itu. Kita ungkap aja yang ganggu ini kan. Seperti Bang Vicky tahu sendiri kan dari Bang Sajin. Nanti kan kalau Bang Vicky pengen tahu kan bisa kita mediasikan ke raganya Ustadz Farhan. Terus Langsung tanya aja. saya sih penasaran ya Gus, tapi bukan berarti penasaran ingin seperti Bapak. Ya biar jadi evaluasi buat saya. Ambil gitu. yang baik, buang yang buruk lah. Namanya jin kan informasinya 50% benar, 50% salah gitu lah. Iya, nggak sepenuhnya benar gitu. Tetap aja kita hanya bergantung sama Allah. Apa mau dikuak nih? Iya Kalau Gus. penasaran Bener. Iya nggak apa-apa. Kalau ketahuan gimana? Ya kan yang penting kita nggak fitnah seseorang. Iya. Yang penting kan ini kita merasakan. Karena saya juga nih jujur Gus, belakangan ini berat banget nih. Oh, Diri saya. belakang ini pundak ini ya, Bang? Iya, di sini nih. Ini berat banget, kadang sering panas gitu-gitu sih. Oh iya. Ya, nanti kalau menyebutkan nama biar di sensor aja kameramen ya. Iya, iya. Kadang nggak terkontrol Iya, gitu. iya. Langsung menyebutkan nama itu jin itu kadang. Iya, iya. Ya gimana terserah Bang Vicky. Iya Gus, bantuin saya Gus untuk Insya Allah. untuk saya bisa ya lebih tahu gitu loh, lebih jelas gitu loh. Saya mohon bantuan, pastikan dengan kehadiran Gus, semoga bisa menjadi titik terang buat saya gitu. Ya kita juga nggak akan memfitnahin dikirim sama Betul. siapa, tapi kita ingin mengetahui untuk evaluasi kitanya aja. Oh mungkin karena dulu kita salah, ya bisa jadi kita minta maaf secara baik-baik atau apa gitu loh Gus. Ya, mudah-mudahan kedatangan kami diparingi turunnya hidayah ya. Iya. Lebih baik. Langsung aja kita Iya. evaluasinya terus. Jadi ya. Di sini. Sudah. Bang Vicky, namanya siapa Bang Vicky? Nama Vicky Prasetyo. Ibu kandungnya siapa? Emma Fauzi. Selamat malam. Selamat malam. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Siapa kamu? Ngerti bahasa kami gak? Ya.
Apa datang kemari? Ya Allah. Ini sosok sepertinya yang nempel terus di TV. Ganggu. Siapa kamu? Kamu sosok seperti apa? Aku adalah sosok lalu tinggi hitam. Kenal sama beliau? Kenal? Aku lebih kenal. Bahkan aku mengenalnya sejak lama. Apa? Memang apa hubungan dengan saya ya? Aku tidak terima. Anda dekat? Aku tidak terima kalau kamu hidup kamu bahagia, hidup kamu mendapatkan tenangan. Aku tidak terima. Kenapa? Kamu kan beda bangsa. Kamu bukan bangsa manusia. Kenapa ganggu bangsa kami? Apain apa? Ada masalah sama kamu? Iya, Apa salah Bang Vicky? Masalah beliau apa? Hah? aku ditugaskan. Oh, ditugas. Aku disuruh. Ingat, Siapa nyuruh kamu? Manusia apa? Bukan dari bangsa kamu sendiri. orang yang sangat dia kenal. Mungkin ada besar dengan mantan saya. Tanya aja. Maaf Pak, yang memerintahkan itu laki-laki atau wanita kah? Jujur. Wanita. Astagfirullahaladzim. Ciri-cirinya seperti apa? Sebenarnya kamu sudah tahu kenapa tanya-tanya aku. Dia sangat cantik cerita. Ya, perempuan cantik. Tanya ciri-cirinya seperti apa? Kami nggak percaya sama kamu. Begitu saja. Kalau kamu nggak nyebutkan, jadi fitnah kamu. Dia berkulit putih. Terus? Kulit putih banyak. Dia cantik. Ya, relatif cantik itu. Spesifiknya lebih apa lagi Pak? Apakah dia pernah ada ikatan hubungan dengan saya secara hubungan asmara, baik pacar ataupun istri dulunya? Lebih dari asmara. Tapi akhirnya tidak lama. Kamu sudah lama Gimana? sudah lama kamu saling menang. Gus, mungkin ini salah satu mantan saya yang tidak suka dengan hubungan saya sama Kalina, Gus. Enggak, yang nyuruh itu seperti apa yang nyuruh kamu, yang ngirim kamu? Dalangnya siapa dalangnya? Tentunya orang yang tidak suka. Tadi nggak suka. Namanya siapa? Cirinya apa? Sudah tadi aku katakan. Dia berkulit putih. Rambutnya? Rambutnya Banyak rambut panjang. Susah ditebak. Terus? Dia tinggal di Jakarta atau di mana, Pak? ya, Di Jakarta. ya.
Ini Bapak kenal sama orang yang memerintahkan Bapak? Aku bukan Bapak. Aku ini Panglima. Panglima apa? Panglima dari kerajaan. Gus, ini nggak apa Gus. Jadi kayak Aku tidak terima. ya saya kalau salah saya Selamanya. Enggak terima apa? Ya, kalau Tidak salah terima saya apa? minta maaf. Tidak terima apa? Dengan istri, calon istri. Aku tidak terima kalau dia sampai nikah. Astagfirullahaladzim. Ya kan itu hak saya. Untuk saya menikah mau siapapun itu pilihan saya. Kalau kita udah nggak ada lagi hubungan di masa lalu, ya udahlah, kita udah sama-sama saling memaafkan, kita sudah sama-sama saling sudah melewati masa-masa itu gitu loh. Tidak. Tidak bisa. Selama ini kamu bisa merasakan akan pikiranmu yang penuh dengan keraguan, kecemasan dalam hatimu. Ini Gus, yang selalu merasuki Ya saya. ini yang sering bisikan. Akulah yang akan menggagalkan semuanya. Ya, nggak bisa lah, orang juga punya hak untuk bisa hidup masing-masing. Kalina adalah pilihan saya. Sampai kapanpun, sampai apapun, tidak akan pernah ada yang bisa untuk memisahkan saya sama dia. Ya, karena dia adalah hidup. Bicara. Apa ini? Allah begitu sih. Mari, Allah Akbar. Gus. Astagfirullahaladzim. Gus. Sudah sadar. Memang. Loh, kok bisa di situ? Gak apa-apa, Bang. Apa Gus? Gak apa, Bang? Hah? Gak apa? Hah? Gak apa? Ya nggak apa-apa sih. Kalau nggak dijeburkan, wah bisa brutal itu. Iya ya. Jadi menyerang saya kayak brutal begitu ya Gus. Ya saking amalannya, berarti gak suka, nikmat. Kalau hasad, Ya Gus. ketika Mas Vicky mau menikah, kenikmatan yang gak suka. Bikin ragu-ragu terus, nah perbuatan iblis setan. Gak apa, Bang? Iya sih. Maksudnya ya kepantasannya saya belakangan ini seperti merasakan sesuatu gitu. Sekarang sih saya lebih ringan sebentar dibantu sama Gus, tapi saya masih jadi misteri adalah siapa ini orangnya gitu loh. Karena andai kata pun dia memang sampai sekejam itu melakukan hal seperti ini sama saya, ya saya mau ketemuin gitu loh Gus. Boleh, Bang, tapi gak boleh direkam gitu, Bang. Ya kalau kita secara personal ya kita jadi jejak digital buat dokumentasi kita. Tapi Gus, ya terhitung hari ini saya juga kenal sama Gus. Maaf jujur saya baru, tapi saya sampai Gus bisa mendatangkan diri dari Malang, dari Jawa Timur sampai ke Jakarta. Saya sangat apresiasi, terima kasih. Tolong Gus, semoga Gus berkenan untuk jadi guru pembimbing saya, guru spiritual saya, guru yang mengajarkan saya tentang hal agama, hal apapun yang mengingatkan saya tentang kehidupan Gus. Insya Allah. Mohon terima saya Gus jadi murid pembimbing Gus, santri Gus. Ya, Semoga bismillah. berkenan ya Gus. Mudah-mudahan ya jadi amal yang baik. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah ya, pertemuan kita dibarengi turunnya hidayah ma'una dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa jadi lebih baik. Satuan? Bisa jalan? Kenapa saya didorong ke sini? Situ nyerang Bang Vicky. Gimana sih? Siapa yang Sana minta maaf dulu. Siapa yang menyerang saya? Woi, itu nyerang Bang Vicky tadi. Saya begeluk mau cekut. Gimana? Sabar. Nanti ganti sana. Nanti. Ya Allah Gus, saya nggak habis pikir ternyata bener-bener ada seseorang
di masa lalu saya ingin menggagalkan pernikahan saya. Pantesan nih menuju 1 bulan pernikahan saya, jujur Gus, saya banyak kegelisahan, saya banyak kekhawatiran untuk bisa menikahi Kalina sebagai istri saya. Itu bener-bener Gus gitu. Ternyata tadi melalui mediator Ustadz Farhan yang Gus membantu dengan energi Gus dan dengan ilmu Gus, akhirnya itu bisa ketahuan semua. Masya Allah. Cuma saya minta tolong Gus satu hal, saya masih belum tahu siapa orang itu Gus. Terus maunya Bang Vicky gimana? Yang pertama, kira-kira untuk saya bisa menjaga diri saya, menyelamatkan pernikahan saya agar tetap terjadi. Dan Gus juga, ya Bismillah, sudah berkenan untuk jadi guru pembimbing saya, bisa menjadi orang yang akan memberikan saya pembelajaran, dia mengantarkan saya tentang keagamaan yang baik dan hal-hal lainnya. Justru bisa menjaga saya juga sampai nanti benar-benar ke pernikahan saya Gus pada 21 Februari. Bisa nggak Gus bantu saya Gus untuk benar-benar menemukan siapa orang itu? Karena saya nggak mau nanti salah tebak, salah persepsi, akhirnya jadi fitnah sama salah objek itu loh Gus. Ya, betul. Ya Bismillah ya. Bismillah, nanti saya bantu di lain hari ya. Jadi saya kasih jawabannya seperti apa. Cuman ya Bang Vicky nggak boleh dendam. Ya, setelah kita dendam dalam Bang Vicky malah tidak akan menemukan keberkahan. Nanti saya kasih tahu jawabannya, siapa orangnya, siapa dalangnya ya. Cuman ke Bang Vicky. Jadi cuma permintaan saya jangan sampai ada kebencian, ada dendam, ikhlaskan, sabar ya. Hanya sebatas untuk pembelajaran. Tapi hati-hati pengalaman ya nggak apa-apa. Saya kasih. Ya. Untuk saya sendiri Gus, kira-kira ada nggak Gus? Ya amalan atau apa untuk saya pribadi, seperti saya harus apa, saya harus bagaimana untuk ya lebih saya mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam situasi seperti ini kita hanya memohon kepada Allah. Itu Gus, kira-kira apa yang saya harus lakukan Gus? Ya harus lebih sering sekarang Bang Vicky lebih dekat sama Sang Pencipta. Dalam arti di saat orang-orang sedang tertidur lelap, Bang Vicky bangun. Karena apa? Di saat orang sedang tertidur lelap, kita bangun, 7 pintu langit dibuka oleh Allah. Allah menurunkan pintu Ar-Rahman, Allah menurunkan pintu Al-Barakat. Disitulah mustajabahnya doa akan dijabahi oleh Allah. Maka itu nanti saya kasih amalan, saya kasih wirid, sholat apa seperti sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat itu dilakukan sampai paling enggak detik pernikahannya. Jangan sampai putus. Syukur-syukurlah sampai ajal ya. Lakukan, nanti ada amalan, kasih ijazah sholawat malaikat untuk perisai supaya nggak diganggu sihir, dan mudah-mudahan dan saya kasih juga doa supaya dikabulkan semua hajat-hajat ya. Mudah-mudahan hajat Bang Vicky sampai pernikahan langgeng ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini akan saya ijazahkan, cuma nggak kita live ya. Kita rekam. Tuh, sahabat, terima kasih banyak. Kita jadikan hikmah ibrah ya. Jadikan hikmah, kita jadikan ibrah dari setiap pelajaran kehidupan yang ada di dunia ini. Apalagi kalau kita menjadi sorotan orang banyak, belum tentu kita wah indah sekali hidupnya, nikmat bahagia, belum tentu. Ternyata Allah lebih sayang dikasih ujian yang menerpa. Kalau kuat maka akan semakin diangkat derajatnya. Tapi kalau kita nggak kuat kufur ya sudah seburuk-buruknya. Oleh karena itu jadikanlah tayangan ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran ya. Jangan kepingin saya harus jadi artis kayak Bang Vicky, jangan. Ya belum tentu Anda kuat seperti beliau. Ternyata di ujian juga malah berat. Itu sahabat, intinya hikmah, ambil hikmah dari tayangan ini. Kalau ada hikmahnya membuat kita lebih dekat sama Allah ya. Tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali harapan Allah. Kalau kita berharap sama manusia pasti akan kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Allah, insya Allah tidak akan mengecewakan kita dalam setiap masalah hidup kita. Ya, itu sahabat ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ambil yang baik, buang yang buruk saja. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sebelum kita tutup, kita baca sholawat bareng-bareng ya. Kita baca sholawat Nabi ya, supaya ini rumah mudah-mudahan barokah. Amin. Berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan barokah sholawat rumahnya jadi adem ya. Amin. Tenang, nyaman, senang, barokah insyaallah. Cukup sekian sahabat. Ya. Jangan lupa subscribe, share dan like ya. Mudah-mudahan dari video ini bisa bermanfaat, full barokah insyaallah. Amin Allahumma ya Cukup Rabbi. sekian dari kami. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Afwan.